Sekarang ni orang Malaysia tengah hairan dengan aktiviti yang dibuat di Indonesia. Nampak macam hiburan tapi sebenarnya ia adalah acara memuji Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dah tonton video ni dulu, nanti anda akan faham. POV, nonton kiblatnya, lomba takbir se-Jogja. Orang Malaysia sangat beda. Kalau di Malaysia hal seperti itu biasa terjadi. Di Indonesia hal biasa. Untuk maklum anda, aktiviti ini dinamakan sebagai Karnival Takbir IRM Jambidan. Dan yes, acara ni adalah acara keagamaan. Acara ni bukan kali pertama, dah banyak kali buat, cuma viral baru-baru ni saja. Saya mula-mula ingatkan acara hiburan yang diselang-selikan dengan takbir. Tapi tak, ini ialah takbir Hari Raya Aidiladha. Kalau kita di Malaysia, ketibaan Hari Raya Aidiladha disambut dengan bertakbir daripada maghrib sampai ke isyak. Itu pada malam sebelum Hari Raya Aidiladha. Tapi di Jambidan, ini cara mereka bertakbir. Ada satu lagi nama yang diberi untuk aktiviti ini, iaitu takbir keliling. Bahasa kita maksudnya pusing satu kampung ramai-ramai dan bertakbir. Sekali tengok nak buat acara ni macam perlu kos ratus ribu ataupun mungkin juta. Tapi tak, sebenarnya semua sumber kewangan dalam acara ni ialah daripada derma orang ramai, derma masjid dan lain-lain. Yang berkawat kaki dan yang terlibat dalam semua acara ni sukarelawan. Ada satu komen tu saya jumpa, tak ada alim ulama di Indonesia ke nak larang buat benda-benda macam ni? Tak ada sebenarnya. Malah semakin meriah event tu, makin dapat pujian. Secara kesimpulannya, aktiviti ini dibenarkan kerana menutup aurat, tiada pergaulan bebas antara lelaki dan wanita dan atas tujuan yang baik. Ini daripada point of view penduduk Jambidan, Yogyakarta, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Orang Malaysia dibuat heran dengan acara takbir keliling di Indonesia di Hari Raya Idul Adha. Sebenarnya takbir keliling di Indonesia ini bukan hanya di Hari Raya Idul Adha ya. Hari Raya Aidilfitri pun juga sama, ada acara takbir keliling. Mungkin kalau di Malaysia, takbir keliling itu menjadi salah satu hal yang tidak biasa di Malaysia, tapi kalau di Indonesia menjadi hal biasa. Nah, anehnya, takbir keliling di Indonesia seringkali menuai kontroversi. Biasanya ada juga yang pakai acara seperti patung-patungan, kemudian kadang-kadang pakai hewan-hewan yang dihias. Ya, dari segi pendapat saya sebenarnya kurang beretika ya. Harusnya mungkin kita lebih hiasi dengan budaya Islami ya, tapi nggak bagaimana. Setiap orang itu kadang-kadang punya pendapat yang berbeda-beda. Tapi dari segi pendapat saya kurang bersetuju karena sering menuai kontroversi. Kemudian tidak semuanya di Indonesia melakukan acara takbir keliling dengan berhias. Tidak. Ada juga dengan budaya yang penuh Islami. Di antara salah satunya kalau di kampung saya biasanya kalau takbir keliling akan membawa lampu pelita. Jadi pakai busana yang Islami, lebih menonjolkan ke budaya Islam. Dan memang tidak ada musik, kita takbir secara keliling. Setiap daerah kalau di Indonesia itu nuansanya berbeda-beda sahabatku semua. Dan tidak semua seluruh orang Indonesia itu bersetuju takbir keliling seperti karnaval. Bahkan di dalam komentar salah satu karnaval takbir keliling yang berada di Jogja ya, kalau tidak silap, itu pun juga menuai kecaman dari netizen Indonesia. Jadi bukan hanya netizen daripada Malaysia saja yang tidak bersetuju apabila takbir keliling dirayakan dengan sedemikian. Ya, mudah-mudahan Majelis Ulama Indonesia tahun depan menerapkan aturan-aturan yang kiranya kalau mau bertakbir keliling sesuai budaya Islam. Tidak sampai di sini saja, kadang-kadang orang Indonesia kalau membuat video hal-hal yang positif di Malaysia itu sama juga menuai kontroversi juga dari segelintir netizen di Indonesia. Padahal tujuannya pun kalau ketika orang Indonesia membuat video hal-hal positif di Malaysia, mungkin ada banyak pelajaran yang kita bisa contohi. Di antara salah satunya kalau di Malaysia nggak ada petugas parkir, di Malaysia nggak ada tukang parkir, itu pun juga setiap negara beda-beda, jangan banding-bandingkan. Iya, tapi alangkah baiknya kalau sistem-sistem di Indonesia mungkin
kita juga bisa mencontohi sistem di Malaysia yang dimana sistemnya itu sudah maju ke hadapan. Berikut beberapa videonya, langsung kita simak. Selalu aja ada kontroversi kalau aku upload tentang kehidupan di Malaysia. Bingung juga kenapa Indonesia dan Malaysia selalu dikaitkan dengan perseteruan. Buat aku nggak ada sama sekali itu. Karena teman-teman aku di Malaysia sudah seperti keluargaku sendiri. Ya karena aku juga nggak punya siapa-siapa lagi di Malaysia kecuali mereka. And I love this country just as much as I love my homeland. Aku juga masuk sini secara legal. I was once a graduate student in here, a double degree. Then I worked legally with my company supporting my visa. And then I also took a postgraduate in here, MBA. And if you are wondering, I work in here as an executive, so I earn what I own. Living overseas has taught me so many things. It is not easy, but it makes me grow. And I'm truly grateful for whatever God has given to me. See you in the next video. Nah teman-teman, kalau di Malaysia itu kita kalau parkir itu bayarnya itu nah ini, bukan ke tukang parkir ya. Kita bayar itu kayak gini nih, pakai aplikasi teman-teman. Nah ini karena sekarang saya hari Ahad ya, saya tuh nggak bayar ya, libur. Tapi kalau hari biasa itu harus bayar. Kalau nggak bayar nanti kita dikasih kayak semacam surat tilang gitu ya, surat denda. Di sini menyebutnya compound. Nanti surat tilangnya dia akan ditaruh di sini nih. Nah gitu. Nah, cara bayarnya kita harus pakai aplikasi ya. Nah aplikasinya ini teman-teman, ini tergantung dari negerinya. Ini karena sekarang saya lagi ada di Ipoh, negerinya negeri Perak ya. Dia punya sendiri aplikasinya nih. Nah ini aplikasinya nih Park at Perak. Kita klik aja ya. Nah nanti kita masukin aja keterangan data kita gitu. Nah, nanti biasanya kita akan diminta masukin keterangan kode plat nomor kita gitu. Nanti kalau pengen bayar tinggal bayar nih, misalkan Park ya, Park bayar ada. Kita masukin nomor kendaraan kita, kan ini BKD kan, ini nomor saya. Nah, terus kita masukin berapa durasi kita parkir. Nah, ini kita kira-kira lah. Kalau kira-kira setengah jam, kalau sejam. Jadi kalau kira-kira kita udah isi setengah jam, tahu-tahu kita misalkan sejam gitu ya, kita tambahin aja gitu. Kita harus ini dulu, isi dulu saldonya di sini. Nah saldonya bisa diisi pakai e-wallet gitu. Nah kalau ternyata kita lupa bayar gitu ya, dan lagi sial gitu kan, nanti kita akan dapat surat compound namanya, atau surat tilang. Cara bayarnya pun pakai aplikasi. Bayar compound nih di sini ya, bayar compound. Nah tinggal bayar sini deh. Kan gini deh, BKD. Ini karena saya nggak punya compound ya, jadi nggak ada keterangannya gitu ya. Mantap. Ikut kita seharian di Kuala Lumpur, Malaysia. Hai, my name is Choi, aku udah 11 tahun hidup di Bali. Sekarang masih jam 7.30 pagi dan aku udah bangun, udah langsung lari-lari dengan pemandangan Twin Tower dan kota Kuala Lumpur. Padahal ini situasinya aku sama sekali belum mandi guys. Morning from Kuala Lumpur, aku baru beli gorengan dan aku pengen coba ini. Ada pisang goreng sama tempe. Gimana ya rasa pisang goreng dari Kuala Lumpur? Gimana mas rasanya? Enak kan? Pisang gorengnya ini crispy-nya dapet. Cuman menurut aku ini kurang manis. Kalau tempenya enak banget karena ada daun jeruknya gitu. Harganya ini 3 ringgit. Ke hotel buat mandi dan siap-siap untuk tur hari ini. Kita aku hari ini linen short warna hitam dari Choice dan juga kemeja Nana sama kacamata hijau yang satu. Dan ini dia look outfit aku hari ini. Say happy birthday for my sister Mbak Lilis hari ini ulang tahun. So for her special day kita akan seru-seruan keliling Kuala Lumpur. Tapi pertama kita mau sarapan nasi lemak dulu. Ini dia nasi lemak biasa harganya 5 ringgit. Isinya ada telur, ikan teri sama sambalnya gitu. Nasi lemak itu nggak jauh beda sama nasi uduk ternyata ya. Udah sama minum kayaknya kita habis sekitar 14 ringgit gitu. Habis makan pagi kita langsung on the way, kita akan ke Batu Cave. Akhirnya kita sampai di sini juga, salah satu bucket list yang pengen banget kita sampai. Sekarang kita di Batu Cave dan pengen naik ke atas sana. Kita lihat kayaknya ini tinggi banget ya. Tangganya itu loh warna-warni cantik banget sampai ke atas sana. Let's go. Walaupun kelihatan tinggi banget tangganya, tapi kita yakin pasti bisa sampai ke atas sana. Ternyata untuk naik ke goanya kita harus pakai
pakaian tertutup, sedangkan kita berdua pakai short. Waduh. Jadi kalau kalian Nggak visit boleh, Batu Mas. Cave harus pakai celana panjang ya. Tapi ternyata ini buat cewek aja. Kalau cowok bisa pakai celana pendek. Akhirnya kita beli sarung, harganya Rp15. Pemandangan di atas ini tuh bagus banget guys. Nah di atas sini tuh ternyata ada gua dan ini cukup besar ya guanya. Di sini ada beberapa titik tempat persembahyangan. Buat aku sendiri sih ini tempatnya sangat magical dan bagus banget ya. Cuman untuk feeling spiritualnya menurut aku agak nggak begitu dapat kalau di aku ya. Malah di Bali lebih kuat spiritual vibes-nya. Kita lanjut turun lagi dan ini lumayan ringan ternyata kalau turun. Pas kita sampai di bawah kita mau menikmati area sini dulu sambil main gelembung kayak gini. Oh iya, ke Batu Cave ini gratis. Aku saranin datang pagi jam 10-an gitu. Jadi masih nggak terlalu ramai. Kita pulangnya untuk pulangnya kita naik kereta. Cuman ini nggak bisa pakai cash ya guys. Aku pakai debit card BCA yang udah ada Mastercard-nya itu bisa. Dari Batu Cave kita turun di Kuala Lumpur Station dan kita mau ke Pasar Seni karena dari sini deket tinggal jalan kaki aja. Gedung yang di belakangku ini guys, gedung tertinggi nomor 2. Maksudnya tower nomor 2 tertinggi di dunia. Sampai di Pasar Seni, menurut aku ini highly recommended karena di sini barang-barangnya unik-unik, harganya sih lumayan ya. Gak murah tapi nggak murahan juga. Kita beli strawberry dikasih coklat kayak gini, harganya Rp12. Kita juga beli laksa, lupa harganya berapa. Tapi ini enak kayak sayur lodeh gitu. Kita lanjut ke Taman KLCC dan terakhir kita ke Petronas Tower. Habis puas foto-foto, kita lanjut malamnya ke Saloma Bridge, terus makan malam deket daerah situ dan dengan view Twin Tower di belakang sana. Makasih banyak udah temenin kita keliling Kuala Lumpur sehari. Guys, sekarang waktunya Jumatan, aku bakal ajak kalian ke salah satu masjid yang paling aku suka karena paling bagus yang ada di Kuala Lumpur. Yuk, masuk mall ya guys, karena parkirnya itu di mall. Ini mau ke KLCC, lurus aja ke sana. Nah ingat, kita ke arah luar sini lurus saja. Habis nemu pintu ini, langsung kita keluar. Langsung di sini kemana aja, Mas? view-nya udah bagus banget ya. Wow. Kita lurus saja, kita jalan ke sana. Yuk. Lagi buru-buru mau ke masjid. Artis Siapa? daripada Indonesia. Mungkin soalnya pakai sendal. Ya. Dari sini masih lurus terus sampai nanti nemu masjid. Jembatannya di situ. Wow. Pas banget di belakang Pemandangan yang indah. Petronas. Itu nggak terlalu panas. Itu namanya masjid besi kan? Bukan. Masjid apa? Masjid Asyakir. Oh, kalau masjid besi itu di Syale. Putrajaya. Putrajaya ya, Putrajaya. Salah. Keren Mas, pemandangannya indah. Barusan Modern. Bapak bilang nggak panas ya, ternyata panas guys. Ternyata tadi ketutupan sama awan. Tapi nggak apa-apa, terus sebentar lagi tuh di depan masjidnya. Bela-belain Jumatan di sini karena di sini bagus pemandangannya deket Petronas tuh, lihat tuh. Ini posisinya di lantai 2 ya guys. Kenapa ini aku bilang bagus? Karena aku suka sama pemandangan sebelah-sebelahnya ini lah tuh. Ada KLCC, ada apa, menara-menara, building-buildingnya tuh bagus banget. Cuman karena siang ya emang panas ya guys. Lupa bawa sejadah. Habis Jumatan jangan pulang dulu, kalian bisa main dulu langsung ke KLCC ya kan, sudah mall, terus bisa lunch dulu. Betul, Mas. Gitu, atau jalan-jalan ngapain kek gitu ya. Habis Jumatan kita langsung makan. Lunch siang ini ayam goreng sambal balado. Selamat makan. Dari Bali ke Malaysia, orang Indonesia dibuat kagum dengan suasana yang ada di Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang modern, kata TikToker daripada Indonesia yang satu ini. Nah, di Malaysia semuanya itu serba ada sahabatku semua. Kemudian mungkin yang membuat menarik, banyak wisata gratis, tidak ada pungli. Dan kemudian dari segi harga makanannya juga sangat murah meriah ya. Kemudian bukan hanya keindahan kotanya saja, Mas Bima Samudra, artis daripada Indonesia, juga dibuat kagum dengan suasana masjid yang ada di Malaysia yang memiliki keindahan yang begitu luar biasa dengan pemandangan kota yang begitu sangat indah. Bahkan orang-orang Indonesia ketika datang ke Malaysia juga dibuat kagum dengan sistem parkir yang ada di Malaysia. Di antaranya, sistem parkir yang ada di Malaysia semuanya serba auto. Tapi kalau di tempat kita masih saja ribut terus soal tukang parkir, inilah itulah. Harusnya sistem di Indonesia itu yang perlu diperbarui, perlu diterapkan untuk cara modern. Masa iya sih di era zaman sekarang masih ada yang mengarahkan untuk parkir di sini? Padahal kalau di Malaysia orang-orang itu parkir dengan cara sendiri loh. Nggak perlu ada bantuan menyuruh dekat sini, suruh ini, enggak.
semuanya serba tertib. Mungkin hal-hal seperti ini perlu kita contohi. Dan untuk sahabat-sahabatku, mungkin kalau menonton video orang Indonesia ketika membuat hal-hal tentang berkaitan menceritakan suasana di Malaysia seperti apa, dari sisi positifnya perlu kita contohi, jangan kita terasa, jangan kita mudah tersinggung. Harus punya pemikiran objektif untuk maju ke hadapan. Bukan hanya orang Indonesia saja yang kagum dengan Malaysia. Banyak pelancong dari luar negara yang dibuat takjub dengan Malaysia dari segi makanan. Di Malaysia, makanan itu semuanya serba ada. Makanan dari Indonesia juga ada. Bukan berarti terus Malaysia ngeklaim makanan Indonesia. Ini yang sering disalahartikan. Langsung kita lanjut ke video berikutnya. まずちょっと話せる範囲で自己紹介お願いしてもいいですか？マリアです。マレーシアはもうどれぐらいですかね？マレーシアはまだ2週間しか来てないです。住んで。マレーシアに来た理由は何ですかね？仕事とあと子供の教育移住。やっぱりそうですね。マレーシアって英語とか教育結構いいらしいなんですけど、そうですかね。噂では聞いてたけど、なんか本当にみんな優しくっていい人ばっかりですね。ありがたいです。ありがとうございます。マレーシアに来る前の印象とマレーシアに来た後の印象はどういう感じですかね？マレーシアに来る前は本当なんか子供に優しいって聞いてたから、子育てにストレスないんだろうなって思って来たら、想像以上にストレスがなくってびっくりした。みんなゆっくりなんかライフをエンジョイするような雰囲気ですかね。マイペース、なんか良くも悪くもなんですけど、それはびっくりしてます。誰も緊張してないというか。なるほど。みんな適当で、なんかいい意味であれこれも全てルール守るんじゃなくて、ちょっと緩めるところは緩めましょうっていう。そうなんだ。マレーシア基本そうですね。まあ悪い意味でもあればいい意味でもあります。ではマレーシアの天気はどうですか？毎日夕方から雨降りません？今は梅雨だと思います。だから夕方から降るんだ。はいはい。梅雨が終わったらもう毎日暑いって感じ。何かありますか？どうですか？歩くです。はい。可愛い。いいね。暑いけどでもモールが涼しいから快適ですね。日本のどこから来たんですか？東京の方が暑いかも。夏の時ですか？夏です。僕はマレーシア出身なんですけど、マレーシアの方が暑いと思ってるんですよ。自分だけかもしれないんですけど。じゃあもうやっぱ慣れたら。僕も寒がりなので余裕で日本では生きられます。どうですかマレーシアの食べ物は？食べ物には困ってます。困ってますか？めちゃめちゃ困ってるんですか？何が困ってるんですか？子供たちは焼きそば、オムライス、和食ですね。唐揚げ、ラーメン、ラーメンですね。ほぼもう毎日そんな感じ。それがもう全部高いから。マレーシアで。そう。なんかマレーシアの食べ物食べたりしますかね？食べたらスーパーで半額のやつを買ったら1兆円になった。もうあんまり慣れてないって感じですか？辛いだからですか？わかんない。清潔のものですかね。マレーシアの食べ物ってマレーシア人は刺激を求めるので、結構辛くしたりスパイス入れたりするので原因かもしれない。慣れるんですかね？わかんないですけど。慣れるかもしれない。祈っています。はい。ありがとうございます。Sebelum ke Malaysia dan selepas ke Malaysia, macam mana minasang mempunyai image yang berbeza tentang Malaysia? Sebelum saya pergi ke Malaysia, saya image orang Malaysia mereka mesra dan mereka suka Jepun. Di Jepun, culture anime sangat maju dan saya dengar orang Malaysia suka anime Jepun juga. So, itu je image saya. Sebelum datang dan selepas datang apa perbezaan? Macam ada rasa insyo tu ada insyo apa insyo image tu ada berubah tak? So sebelum saya pergi ke Malaysia, image saya seperti saya cakap tadi, itu saja. Tapi selepas saya pergi, saya ingat orang Malaysia sangat-sangat mesra. Bukan mesra, tapi sangat-sangat mesra dan mereka sangat baik hati. Tolong orang yang memerlukan bantuan dan juga mereka sangat relax. Kalau dibandingkan orang Jepun, bahagian tak berapa bagus apa dia punya personality? Orang Malaysia tak menepati masa. Betul tak? Betul. Kan, orang Jepun sangat punctual. Kalau janji Jepun, kalau kita janji, contoh pada pukul 1 kita jumpa, orang Jepun sampai pada pukul 5 minit sebelum. Betul.
Tapi kalau di Malaysia, kalau kita janji untuk datang kepada pukul 1, mereka datang 2. Pukul 2. Kalau lambat 10 minit tak apa lagi? Ya. 1 jam. Ya. Itu lambat sangat tu. Tapi sebenarnya hari ni saya datang lambat. Hai Kak. Nak cilok sebungkus Kak? Oh, cilok. Oh, satu bungkus berapa ringgit Kak? RM5 je. RM5. Banyak RM5. Murah meriah. Dalam macam ni RM5. Oh, ni RM5 Okey. Campur apa Kak? Tambah nak semua kan? Kacang Boleh, semua Kak? sos saja. Semua boleh. Ni apa? Ini kicap. Kicap, Ini kacang. kacang, Cili. sos. Sos. Okey. Okey. Makan terus tak? Boleh makan terus Kak. Oh, ni dia cilok RM5. Okey, orang tengok dapat banyak mana? Memang banyak mana? Panas. So macam ni lah aku tunjuk RM5 korang dapat banyak macam ni. Bismillah. Rasa pedas, rasa bumbu kacang dia semua komplit. Yang paling best sekali, bakso dia bukan bakso yang penuh dengan tepung tau. So korang akan rasa urat-urat daging-daging tu. Sudah RM5 je korang dapat banyak macam ni. So kalau korang nak, korang jangan lupa datang sini. Apa pun kita santai-santai je. Ni dia pukis paling murah sekali dekat Chowkit. Tapi aku nak rasa ni pukis dekat Chowkit. Jom kita tengok apa best. Enggak. Ni ada jual apa Kak? Kuih pukis. Ni ada flavor apa Kak? Pandan. Vanila. Jagung. Coklat. Dikira macam mana Kak? Part RM2. Boleh lah Kak bagi saya part pukis. So ada 4 jenis pukis Terima kasih Kak. So ni dia pukis paling murah sekali dekat Chowkit. Aku dapat pukis flavor vanila, flavor pukis flavor jagung, pukis flavor coklat dengan pukis flavor pandan. So aku nak rasa yang coklat luar. Coba Mas, bagaimana rasanya? Pukis juga ada di Malaysia. Dalam ni kosong ni Mat. Tak ada rasa coklat. Rasa yang pandan tak. Still tak ada rasa pandan tu. Mungkin bau kot. So kalau korang nak, korang kena datang sini. Apa pun kita santai-santai je. Cendol tak ada kacang. Mai, nak makan cendol tak? Biar lagi manis. Ni bukan abang yang jual mi kari hari tu ke? Bukan. Yang itu jual mi kari kan. Kembang punya adik saya abang. Okay, so nak makan cendol tak? Cendol biasa RM5. Cendol tambah jagung RM4.5. Lepas tu jagung tambah kacang merah RM4. Lepas tu jagung kacang merah durian RM3.5. Okey lah, you boleh lah. You bagi kat I satu cendol yang letak semua. Bang, kenapa ni? Bagi you love punya set. Oh, memang ni untuk semua orang ke? Taklah, untuk you saja. Kemudian kita boleh masukkan cendol. Wah, dia punya kuah pekat lah. Sebab you pakai santan rasa kuih. Tak apa, you sama saja. Sama, You guna. yes. Kita ada jodoh lah. So saya guna rasa ku kan banyak sampai dia bagi saya apron. Lepas tu kita masuk gula Melaka. So adik tak payah banyak sangat lah. Sebab jumpa saya kan manis. Adik, kacang merah boleh tak? Boleh, berapa ringgit Kalau untuk you percuma saja. Wow. Orang lain tak banyak lah. boleh, sebab you saja. Jagung, kita masukkan sikit jagung. So durian biasanya you letak 2 ke? Satu saja. Okey. Lepas tu lagi satu durian belah saya. Cendol durian. So kalau you makan belah saya kan, you tahulah jatuh cinta saya. Abangnya bisa sayang, aja. you punya cendol dah siap dah. Sorry. Cepat sangat dah. Moi, so you punya cendol dah siap dah. Okay, berapa ni bang? Ini percuma sajalah. Janji you bagi pun nama you saja. Cendol di Malaysia merupakan salah satu minuman yang sangat populer. Bukan hanya di Indonesia saja, Malaysia juga punya cendol. Cendol boleh? Takkan tak boleh kan? Cendol. Ni letak napa tu kan? Nak keboi. Sekedar ni dekat Jalan Batu Hampa, Kuala Terengganu. Orang Terengganu panggil Batu apa? Benda nama kedai dia Nasi Kerabu Ayah dia. Dia tak jauh bira je dengan Masjid Al-Muhtadin. Tu dia. Nasi kerabu sini ada macam-macam lauk. Ada belaka. Tengok. Ikan celup tepung ada, sarok lada ada, lemak bakar ada, paru bakar ada, daging bakar ada, kambing bakar ada, ayam bakar ada. Ada gak nasi lemak ikan. Mu tengok macam-macam yang dia letak bahan-bahan dia untuk menyedapkan rasa nasi kerabu ni. Mu tengok tu dia letak sayur bertambah. Cambuh boleh minta lebih. Tak payah bayar pun. Cambuh tu dia free je. Lepas tu dia letaklah air lada, lepas tu tumis dan macam-macam lagi lah. Hak paling special sini ni toh lemak bakar bermadu dia kata. Macam
lemak bakar ni nama istimewa teratai layu di Tasikmadu sebab ia letak banyak sangat madu sehingga kan menjadi ia ni sangat sedap. Tengok sarok lada ia pun besar-besar, orang pun meriah, ramai orang mari. Roti bakar pun ada. Kalau orang tak pergi kedai sini direct dekat Batu Hampau, setiap hari Isnin ia ada niaga di pasar minggu dekat mana. Memang ramai orang sangat beratur. Dan aku tahu tempat ni sebab sayang aku sini ajak. Jadi aku pun jember selalu nak rasa kita ni memang ada nak tebang kalau main nasi kerabu banyak ulang ni. Tu dia sedap sini. Nak lagi mau makan dengan lemak bakar tu ia memang lembut molek, berjuicy orang kata. Lepas tu makan pula dengan benda panggil ni. Dengan jeruk bawang. Sedap moleknya rasa. Memang pada aku memang puas hati, memang sedap, wajib cuba. Orang-orangnya juga sangat ramah. Kemudian makanan di Malaysia juga sangat enak-enak, membuat orang luar negara begitu kagum dengan suasana di Malaysia. Bukan hanya orang Indonesia yang kagum dengan suasana di Malaysia, tetapi orang Jepun pun kagum dengan pendidikan di Malaysia, hingga orang-orangnya yang begitu sangat ramah tamah. Kalau kita berbicara soal makanan di Malaysia, keanekaragam jenis makanannya itu begitu sangat banyak. Ada makanan Indonesia, ada makanan yang sama seperti di Indonesia. Di antara salah satunya di Malaysia, kue pukis juga ada. Kemudian cendol juga ada. Yang paling terkenal makanan tradisionalnya yang saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di media internasional, di antara salah satunya adalah nasi kerabu, makanan khas Melayu Malaysia yang begitu sangat mendunia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan video reaksinya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Semoga sahabat-sahabatku semua dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.